Ya, dan koki kelas dunia ya, Gordon Ramsay pernah datang ya. Oh iya, Makan bareng apa itu namanya iya, ya? makan bajamba. Bajamba ya. Dan dia ikut membuat rendang juga. Itu luar biasa dampaknya juga ke promosi pariwisata di Sumbar. Jadi artinya Sumbar sudah mewakili miniatur Indonesia ya, di pentas dunia dia dikenal karena keunikan dan kekhasannya ya. Apalagi tadi dalam sejarah Indonesia, tokoh-tokoh Sumbar juga terbukti menjadi pemimpin di tingkat nasional. Tapi terakhir nih Pak Irwan, kenapa sih sering ada kesan, pandangan Sumbar katanya intoleran, misalnya eksklusif? Kenapa ada pandangan gitu? Jadi sebetulnya saya perlu juga dilihat apa dan bagaimana sebenarnya. Kalau saya tegaskan Pak Sampo, orang Sumbar itu tidaklah eksklusif, tidaklah intoleran. Bukti terang benderang, orang Minang itu perantau. Sebutkan saya di mana orang Minang merantau, dimanapun sampai ke luar negeri, sampai ke ujung Papua, ke ujung Maluku, ke ujung Kalimantan, semuanya yang mereka tuh intoleran. Tidak ada satupun. Kalau ada, lapor ke saya sambil tahu. Dan juga yang eksklusif, tidak ada. Dan itulah karakter orang Minang, orangnya demokratis, orangnya terbuka. Kalau seandainya eksklusif, nggak mungkin dia bisa sukses merantau. Tapi dia di Papua itu bisa bersama dengan orang Papua, di Ambon bersama dengan orang Ambon. Dan kalau bicara toleran, luar biasa. Di daerah mayoritas yang bukan Islam pun dia toleran. Dia bisa memahami dan menerima. Bagaimana dagangnya bisa laku kalau dia intoleran? Bagaimana dia bisa hidup kalau dia eksklusif? Coba di Indonesia ini, mana etnik yang perantau, yang terkenal itu dari Sumatera Barat. Kalau Jawa tidak terkenal perantau, karena memang tuntutan ekonomi yang membuat dia, tapi bukan merantaunya karena transmigran. Paling banyaknya di Sumatera Barat, orang Jawa itu hampir semuanya transmigran. Di Sumatera Utara juga sama, di mana artinya dia berpindah itu bukan karena dorongan wataknya dia, tapi karena kondisi alam, kehidupan dan sebagainya, pindah. Kalau orang Minang bukan, daerah subur, tapi dia merantau dia, dan kemudian di rantau pun dia sangat terbuka, sangat toleran. Coba di mana-mana tidak ada yang dia dibenci oleh masyarakat, tidak, karena dia punya pepatah, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Menghormati aturan setempat. Dan itulah yang sebenarnya terjadi di Sumatera Barat. Orangnya sangat toleran. Dan satu juga saya ingin sebutkan, kalaupun ada mungkin tidak banyak, satu dua orang asal Minang yang radikal, yang teroris tuh, coba sebutin. Dari sekian ribu, kalaupun ada mungkin satu dua, tidak banyak. Karena karakter orang Minang susah menjadi teroris, itu susah. Jadi orang radikal susah. Kenapa? Karena orangnya sangat realistis dan sangat rasional. Kalau berpikir radikal, ini ya. Berpikir, kalau berdebat ya. Berdebat. Ya. Dan satu bukti lagi, yang demo-demo di Sumbar pun, kalaupun ada nggak banyak, sedikit sekali. Dia berpikir rasional saja. Dan kalau bicara komunikasi itu luar biasa, kalau pakai otak ya. Makanya pahlawan Indonesia dari Sumbar itu belasan. Kalau presentasinya 10% jumlahnya, itu hampir semuanya. Kalau kata Pak JK itu berkali-kali dibilang, itu pahlawan tuh pakai otak semua. Tapi pahlawan dari daerah lain pakai otot, pakai pedang, pakai senjata. Perjuangan fisik ya? Pakai otak semua. Itu menandakan kita nih orangnya terbuka, ya kan? Karena kalau pakai otak itu kan dia pasti nggak otoriter, nggak diktator, nggak, pasti orangnya toleran, mempertimbangkan, memperhatikan, memberikan suatu penilaian sebagainya. Nah itu. Kemudian kalaupun ada turun-turun seperti itu, sebetulnya kejadian satu, yang sebetulnya kejadian itu tidak seberapa, tapi biasalah ada orang memviral-viralkan. Padahal yang kejadian di Jawa, di mana pasti banyak.
Ini kan kalau kemarin yang kasusnya SKB 3 Menteri itu kan sebabnya dari SMK 2 Padang, guru honorer. Jadi BK, BP, ya bimbingan penunjang BK yang tugasnya untuk mendisiplinkan murid. Nah, guru ini masih honorer, masih muda, lagi hamil, lagi bahkan akhirnya keguguran karena heboh-heboh itu, dia kasihan juga. Nah ini kan dia nggak begitu paham, sehingga dalam tanda kutip agak sedikit meminta untuk memakai jilbab karena dia bukan orang Islam. Ini kan eksiden saja, tidak sampai ke wakil kepala sekolah, apalagi kepala sekolah, kadis nggak tahu, wali kota, gubernur nggak tahu. Tapi karena diviralkan, sepertinya se-Sumatera Barat. Karena itu bukan kebijakan, bukan aturan, itu hanya inisiatif seorang guru honorer yang baru bekerja dan dia niatnya baik untuk disiplin, tapi dia lupa bahwa orang itu bukan Islam. Tapi belum sempat juga sebelum dipaksa. Kalau kita lihat kan cuman menghimbau, tapi itu sensitif. Ya, dan belum masuk sekolah juga ya, belum ada pertemuan. COVID ini kan. Dan memang yang lainnya yang non Islam otomatis karena dia ingin juga merasa kebersamaan, dia pakai, walaupun biasa saja, nggak ada masalah. Oke, itu kan satu contoh. Kasus ya. Kasus. Nah, tapi kasus ini diangkat. Akhirnya saya kalau nanti besok disurvei lagi ya kita dianggap intoleran. Tapi biarlah, nggak ada masalah. Termasuk kita dibilang anti Pancasila. Nah, coba anti Pancasila. Gimana coba? Justru yang paling Pancasila ya orang Minang juga. Tokoh-tokoh nasional datang dari kita yang merumuskan sampai yang menemani Soekarno, selain Hatta, ada Sahrir, ada Tamalaka, ada Agus Salim, ada M. Yamin. Itu kan orang yang bersama dengan Soekarno waktu itu dan sampai sekarang pun juga sama. Tidak ada kita tindakan yang anarkis dan sebagainya. Itulah, saya rasa terimalah kondisi demikian kalau memang itu, tapi faktanya tidak seperti itu. Ya, jadi jiwa terbuka dari orang Minang ya, orang Sumatera Barat sudah terbukti sejak zaman kemerdekaan dulu, sejarah yang tapi panjang. Kalau gitu. etnik lain gimana? Kan ada yang konflik-konflik di mana-mana. Kalau semua nggak ada, Minang. Coba saya tanya aja. Nggak ada. Satu, dan berantem aja nggak ada. Apalagi saya perang etnik. Tapi etnik yang lain di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku, di Jakarta itu ada jalur gas ya, pertarungan antar kampung. Dan coba satu lagi, kalau disebut eksklusif, saya tanya ke Pak Sabto, di mana di daerah dimanapun yang ada kampung Minang? Oh, itu kuncinya ya. Kampung Melayu masih ada ya, Kampung Melayu ya. Ambon ada, Kampung Jawa ada, Kampung Cina ada, kampung apa lagi? Kampung Makassar ada. Dulu ada Kampung Papua di daerah Tangerang atau apa itu ada. Kampung Minang nggak ada. Ada ya. Dan orang Minang nggak mau dia nggak mau, kalau itu kan eksklusif, nggak ada. Itu acak aja. Ya, membaur ya. Membaur dengan masyarakat lain. Membaur dengan masyarakat. Kalau nggak, dagangnya nggak laku. Dia mesti membaur kan. Dan salah satu yang unik ya di masa COVID ini, ada seorang pengusaha perempuan dari Minang ya, yang memberikan sumbangan jumlah cukup besar ya. Itu pun masih dipersepsi juga intoleran ya di. Jadi sudah dibuktikan. Terakhir pemirsa sekalian, Profesor Irwan Prayitno ini juga pemerhati, pelestari budaya ya. Terutama bidang pantun ini ya. Sudah berapa istilahnya bait atau berapa buku pantun ini ya? Bukunya 29. Itu jumlah pantunnya mungkin saya lupa angka, tapi 56 ribuan lah. Masya. Kalau yang berminat ya silakan buka di website, ada pantun Irwan Prayitno, ya, insya Allah itu bisa dilihat situ sama nomor-nomornya, sama kegiatannya. Dan itu satu masa gubernur 5 tahun buatnya. Tapi tidak melupakan tadi tugas utama untuk mensejahterakan masyarakat. Pantun itu kan hobi, minat, dan kan gini, ketika kita ingin beri sambutan, biasanya gubernur itu terakhir. Panitia dulu 10 menit, terus apa lagi 10 menit, baru kita. Jadi waktu setengah jam itu ya kita bisa buat ya sampai 10 pantun lah. Ya.
Apalagi kalau kita menyiapkan sebelum datang di kendaraan, nah, kita siapkan ya bisa 20 pantun satu acara. Jadi satu hari kalau 4, 5 kali 20 udah 100. Jadi udah 56.000 ya wajar. Ini bisa jadi budayawan baru ini ya, sastrawan baru. Ya, ya. Dan pantun perlu dicatat sebagai warisan dunia tak benda oleh UNESCO. Ya. Jadi ini sudah pengakuan dunia juga. Jadi kalau kita nggak pelihara, nggak jaga, kasihan juga bisa lenyap dengan sendiri. Ya. Dan salah satu legacy dari Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa persatuan tadi ya, dengan dan bahasa ada pantun. Ada pantun. Selain itu juga ada buku-buku yang banyak saya ini ya? buku itu total ada 74. Jadi pantun 29, buku SDM ada 5, buku pendidikan masyarakat ada 5, buku pendidikan Islam ada 14, inspirasi untuk negeri ada 10 buku. Kemudian ada beberapa lagi pendidikan anak yang cukup laku juga, itu ada 5 ya. Pendidikan anak ini dari mulai anak bicara, bersama anak, bupati dan sebagainya, itu ada 5 ya. Dan ya total bisa 74 buku, dan insya Allah saya rasa nanti bulan Maret ini saya rapikan untuk saya launching beberapa buku itu. Terakhir Pak Irwan, kenapa sih tokoh-tokoh daerah, wabil khusus dari Sumatera Barat, kok tidak masuk dalam bursa capres, bursa pemimpin nasional? Capres, ya, capres kan ini mungkin masyarakat karena begini, kalau polanya voting atau vote ya, polanya vote, itu pasti orang mengambil dari jumlah penduduk yang banyak. Nah, penduduk Sumbar itu cuma 5 juta. Jabar 40 juta, Jawa Tengah 40 juta, Jatim 40 juta. Nggak mungkin. Nah, kalau Pak JK itu mewakili Indonesia Timur. Kalau mewakili Makassar ya mungkin 10 juta lah mungkin. Tapi Pak JK mewakili Indonesia Timur. Dulu Hatta masih presidennya Bung Karno karena belum ada pemilihan. Ya kan, karena ya sebagai orang hebat, tokoh dan juga dengan sekolah diangkat dengan mewakili luar Jawa. Nah, kalau sekarang ya saya tidak tahu pasti apakah itu juga menjadi perhitungan, karena hitung-hitung menang itu juga kan melihat dari daerahnya. Nah, ini tapi semuanya kembali kepada Allah lah ya, karena proses kepemimpinan itu kan Allah yang berkehendak nantinya, dia yang naruh, dia yang ngangkat, kan Allah juga. Dan sudah terbukti selama 2 periode bahwa Gubernur Sumbar ini bisa menjaga tadi stabilitas politik ya, dan juga kesejahteraan masyarakat meningkat sampai 4 kali lipat ya pendapatan income per kapitanya. Demikianlah pemirsa sekalian bincang kita dengan Profesor Dr. Irwan Prayitno, gubernur kita yang baru saja menyelesaikan tugas ya di provinsi yang sungguh sangat beragam sebenarnya ya. Karena Sumbar tidak cuma warganya merantau ke berbagai daerah, tapi juga menjadi kunjungan dari daerah-daerah lain ke banyak destinasi pariwisata di Sumbar. Terima kasih Pak Irwan. Selamat menjalankan tugas lagi ya sebagai dosen dan pembina di masyarakat, termasuk pelestari budaya Nusantara ya. Sampai bertemu pada perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.